Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kasadayana orang Sunda. Berbicara masalah hubungan atau ikatan emosional orang Sunda terhadap tanah kelahirannya atau tanahnya sebagai warisan dari nenek moyang atau kita biasanya sebut leluhur kita, Kokolot, sekarang perlu dipertanyakan karena kita tahu sendiri bahwa wilayah Tatar Sunda sekarang ini sudah sangat kelihatan rusak sekali. Alam dan lingkungan sekitarnya sudah sangat rusak sekali. Dan mungkin hanya sedikit sekali yang tersisa yang masih memiliki ekosistem atau kelangsungan hidup sebagaimana ya mestinya. Hutan-hutan yang masih rimba, yang masih rimbun dengan pepohonan, hanya tinggal sedikit tersisa di wilayah Parahyangan. Begitu juga lahan-lahan pertanian, perkebunan juga tersisa sangat sedikit. Hal ini kita pertanyakan kenapa wilayah Parahyangan bisa seperti demikian. Dan kita harus tahu sejarah masa lalu bangsa Sunda serta wilayahnya dari mana sampai mana. Wilayah daripada Tatar Sunda atau Parahyangan ini berawal dari ujung barat Pulau Jawa, yaitu dari ujung Kulon sampai ke wilayah Cilacap, Cirebon, dan sekitarnya. Bahkan dahulu kala Nusa Kambangan adalah wilayah daripada Tatar Sunda. Dari namanya juga kita tahu bahwa Nusa Kambangan artinya kambangan itu kumbangan, yaitu tempat kumbangan air yang dulu mungkin babi hutan, bagong kalau bahasa Sundanya, dan banteng liar mandi di sana. Nah, sekarang saya menyinggung masalah kondisi wilayah Parahyangan yang sekarang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Jakarta, Provinsi Banten, dan Jawa Barat. Jakarta dahulu kala adalah bagian daripada wilayah Jawa Barat, begitu juga Banten. Dan Jakarta tahu sendiri dulu bernama Betawi, dan orang Belanda menamakannya Batavia karena mereka pakai huruf V, ya. Maka mereka sebut V, jadi Betawi, ya mereka mengucapkannya demikian. Tapi orang Indonesia mengatakannya Batavia, padahal maksudnya Betawi. Dan suku yang hidup di sana adalah suku Sunda pada masa itu. Karena Betawi adalah wilayah pelabuhan yang berdekatan dengan dulu tempat berlabuhnya para pedagang dari luar, sehingga pada zaman Tarumanegara, zaman Pajajaran, akhirnya wilayah Betawi itu bercampur dengan berbagai macam suku bangsa, sehingga bangsa Belanda pun datang ke sana dan berkembang bahasa Melayu di sana, sehingga lahirlah yang namanya bahasa Betawi. Bahasa Betawi adalah percampuran antara bahasa Sunda dengan bahasa Melayu dan bahasa-bahasa lainnya. Akhirnya tanah Parahyangan menjadi berkurang karena Batavia atau Betawi perlahan melahirkan komunitas baru, melahirkan masyarakat baru, di mana bahasa Sunda pun mulai hilang di sana. Yang tersisa hanya Jawa Barat dan Provinsi Banten. Provinsi Banten juga adalah provinsi baru pemekaran daripada Jawa Barat, yang mana sukunya pun adalah suku
Sunda. Nah, tidak peduli dipetak-petakan atau tidak, tetapi wilayah ini adalah dulu wilayah kekuasaan Kerajaan Pajajaran, Kerajaan Tarumanagara sebelumnya. Dan kita tahu sendiri bahwa bangsa Sunda sudah mempunyai peradaban daripada dahulu kala. Bangsa Sunda memiliki literatur bahasa, memiliki tradisi, seni budaya tersendiri, dan bahkan memiliki ajaran-ajaran budi pekerti sendiri dan keyakinan sendiri. Tetapi dengan berjalannya waktu, sehingga terjadilah perubahan inkulturalisasi dan akulturalisasi. Kulturalisasi terhadap agama dan inkulturalisasi terhadap budaya. Namun di sini saya hanya ingin menekankan masalah apa bangsa Sunda sendiri yang telah dicapai saat ini, terutama mayoritas umumnya orang Sunda di tanah kelahirannya atau tanah warisannya sendiri. Kalau saya melihat semakin berjalannya waktu, semakin tergeserlah bangsa Sunda. Mungkin tidak manusianya, tetapi tradisi budayanya dan juga lahannya. Di mana tahu sendiri bahwa tradisi seni budaya Sunda sudah mulai ditinggalkan oleh orang-orang Sunda, dan hanya kelompok masyarakat biasa yang masih mempertahankan itu. Dan mereka jumlahnya sangat kecil sekali. Kedua, masalah wilayah kekuasaan. Banyak wilayah-wilayah Tatar Sunda, atau bisa dikatakan tanah adat dulu dari nenek moyang bangsa Sunda, sudah banyak dikuasai oleh orang-orang yang tidak punya hubungan atau ikatan emosional dengan orang Sunda, atau dengan suku Sunda, atau dengan seni tradisi budaya Sunda, karena memang mereka tidak berasal dari wilayah Sunda dan bukan dari suku bangsa Sunda. Meskipun mereka dari generasi ke generasi ya, sudah berada di sana, tapi mereka tetap masih mempertahankan budaya asal mereka. Dan sebaliknya orang Sunda malah menjadi berubah. Orang Sunda malah terpengaruhi oleh budaya pendatang, ataupun mulai meninggalkan hal-hal yang sifatnya merupakan bagian daripada tradisi orang Sunda karena faktor keyakinan yang mungkin salah memahaminya, dan juga mungkin karena faktor profesi. Nah, di sini saya hanya ingin mengatakan bahwa saya mulai prihatin ketika mereka melihat nasib orang Sunda yang mungkin saya bisa katakan sebagian besar masyarakat Sunda tidak mendapatkan kesejahteraan dan kemakmuran yang layak di wilayahnya sendiri. Harapan masyarakat Sunda untuk mendapatkan kesempatan yang lebih baik dan lebih makmur di wilayahnya sendiri terkalahkan oleh masyarakat yang lain yang non-Sunda, yang mungkin mereka lebih kompetitif, mereka lebih memiliki keahlian dan keterampilan yang lebih baik daripada orang Sunda, atau ya, mereka memiliki modal dan mereka memiliki ikatan kerjasama di antara ya kelompok mereka, sehingga mereka mampu bersaing dengan penduduk asli orang Sunda. Di sini saya sangat prihatin sekali melihat hal itu, karena jelas suatu waktu identitas
orang Sunda juga akan hilang. Karena apa? Ketika wilayahnya sudah dikuasai oleh orang yang non-Sunda, maka identitas orang Sunda sendiri akan menjadi hilang. Mungkin nama Sunda, tradisi, seni, budayanya hanya sekedar cerita belaka. Yang ada hanya orang-orang Sunda yang tidak berkualitas, yang tidak memiliki keahlian, yang hanya menjadi pelayan untuk orang lain. Dan kita sendiri tahu bahwa ketika Batavia atau Betawi ya menjadi ibu kota negara Republik Indonesia, dan sekarang saya bersyukur bahwa ibu kota RI sudah pindah ke Kalimantan, dan ini adalah kesempatan baik untuk orang Sunda untuk mengembalikan identitas dirinya. Ketika ya Betawi sebagai wilayah Pasundan dulu berubah menjadi wilayah terbuka, dan akhirnya Kesundaan di sana mulai tidak ada, itu berarti kehilangan identitas dan kehilangan lahan daripada wilayah Tatar Sunda sendiri. Dan kita tahu sendiri, semakin sini semakin terus melebar ke Jabodetabek, ya, Bogor, Cikampek, Bekasi, Karawang, dan lain-lain. Di sana mulai merambak kemana-mana, dan lahan-lahan pertanian, lahan-lahan hijau, hutan-hutan, pesawahan, gunung-gunung, gundul. Sawah-sawah menjadi tempat industri, menjadi perumahan-perumahan, menjadi wilayah yang tidak tertata, menjadi semeraut, menjadi kumuh. Tapi di sana juga terdapat perumahan-perumahan mewah, real estate, yang sudah jelas itu bukan komunitas orang Sunda. Dan terus merembek, merambat kemana-mana, sampai ke wilayah kota Bandung. Tahu sendiri, di wilayah kota Bandung seperti Bandung Barat, Bandung Utara juga sudah mulai dikuasai kelompok-kelompok tertentu. Dan yang jelas sudah banyak kehilangan identitas kesundaannya di sana. Wilayah-wilayah tersebut banyak didirikan villa-villa, perumahan-perumahan mewah, ataupun gedung-gedung yang sama sekali tidak menunjukkan identitas kesundaannya. Dan disinilah mulai kita lihat bahwa identitas Sunda mulai terus tergeser, terkikis. Dan mungkin suatu saat akan merambat terus kemana-mana, dan akhirnya orang Sunda hanya menjadi pelayan dan penonton dalam perubahan dan perkembangan serta kemajuan di wilayah Parahyangan. Dan ini sangat memprihatinkan sekali. Banyak lahan-lahan yang dikuasai oleh orang-orang tertentu yang tidak memiliki hubungan atau ikatan emosional dengan identitas sebagai bangsa Sunda. Dan kita orang Sunda hanyalah menatapnya, tak mampu berbuat apa-apa. Tapi jangan salah, sebagian daripada kita malah menjadi fasilitator buat mereka. Sebagian orang Sunda malah melakukan kejahatan-kejahatan yang hanya menguntungkan mereka sendiri atau kelompoknya mereka, tanpa melihat saudara-saudaranya yang lain
yang tertindas, terjajah, dan mereka menjadi pelaku-pelaku perusak Tatar Sunda dengan bekerja sama dengan mereka-mereka yang mencoba ingin menguasai wilayah-wilayah di Parahyangan yang sebenarnya itu adalah misalnya lahan-lahan pemerintahan, lahan-lahan tanah adat dari leluhur kita, tetapi anehnya bisa disulap, bisa diakali sehingga bisa dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu. Dan mereka orang Sunda yang jahat itu secara materi mungkin mereka diuntungkan, tapi sebenarnya mereka telah berkhianat terhadap bangsanya sendiri. Kita berbicara bukan masalah kesukuan, tetapi kita bicara masalah identitas bangsa. Setiap bangsa di Indonesia, di mana setiap wilayah memiliki suku bangsa masing-masing. Itulah makanya kita bersama. Tetapi bukan berarti bahwa wilayah suatu tempat, wilayah suatu suku bangsa harus dikuasai oleh orang-orang tertentu dan kehilangan identitasnya. Dan malah masyarakat asli di sana terjajah, tersingkirkan, dan miskin di wilayahnya sendiri. Jangan sampai terjadi di pulau lain, karena ini akan membuat perpecahan, akan menimbulkan atau melahirkan gerakan kesadaran orang-orang asli untuk berontak, yang pada akhirnya menuntut yang lain-lain terhadap negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Yang saya maksud di sini adalah mereka-mereka yang berbuat sangat jahat terhadap bangsanya sendiri atau saudaranya sendiri demi keuntungan mereka sendiri, demi kekayaan mereka sendiri, menimbun harta, dan mereka bersenang-senang di atas penderitaan rakyat banyak. Tapi mereka tidak pernah memperhatikan efek samping daripada perbuatan-perbuatan mereka yang merusak alam Parahyangan. Maka jangan salah kalau kita lihat banjir, gempa bumi yang mengakibatkan longsor, atau di saat hujan deras sekali terjadilah pergeseran tanah, banjir bandang, longsor, dan lain-lain. Dan ini menyengsarakan rakyat karena banyaknya orang-orang jahat yang hanya mementingkan kehidupan mereka sendiri. Mereka adalah di antara orang Sunda sendiri dan juga orang yang bukan dari orang asli Jawa Barat. Maka saya di sini berharap pada pemimpin yang baru, Kang Deddy, yang sudah saya lihat sangat berani sekali, mampu membuat perubahan. Janganlah kita menutup mata. Semua orang Sunda mungkin tahu, ya, mungkin tahu, bukan mungkin tapi pasti tahu apa yang terjadi di sekitar kita, dan kita harus berubah. Orang-orang yang dulu ya memimpin dan menjadi pejabat tertinggi di pemerintahan daerah Jawa Barat yang sudah berkhianat ataupun tak mampu bekerja, mungkin kita lupakan mereka, tapi kita benahi sekarang bersama gubernur yang baru,
Mudah-mudahan dia memberikan kontribusi yang sangat berarti buat masyarakat Sunda dan tanah leluhur kita, tanah Parahyangan. Semoga Kang Deddy mampu melakukan ini. Sampurasun, Kasadayana.